Apakah anak-anak di rumah ada yang memiliki hewan peliharaan seperti kucing? Pernahkah kalian memperhatikan kucing itu melahirkan atau bertelur ya? Kemudian contoh hewan lain seperti ayam. Ayam itu melahirkan atau bertelur ya? Yuk kita cari tahu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap anak-anak masih tetap semangat belajar. Nah anak-anak, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Devi. Kita akan bersama-sama belajar tematik, tema 1, subtema 3, yaitu tentang pertumbuhan hewan. Sebelum itu, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hewan. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui manfaat dari poster. Dan yang terakhir, menyelesaikan beberapa operasi hitung bilangan caca. Nah anak-anak, setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tidak terkecuali hewan. Di Indonesia terdapat berbagai jenis hewan. Ada hewan peliharaan, ada hewan liar, kemudian juga ada hewan yang langka. Nah, hewan-hewan tersebut juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tapi setiap hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda loh, tergantung faktor yang mempengaruhinya. Seperti contoh, anak-anak memiliki hewan peliharaan seperti kucing. Kucing yang satu memiliki badan yang lebih kecil daripada kucing lainnya. Nah, berarti ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada kucing tersebut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan ada dua. Faktor yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal adalah berasal dari tubuh hewan itu sendiri. Contohnya, berasal dari gen dari induknya, kemudian hormon dalam tubuh hewan tersebut. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu berasal dari luar tubuh hewan tersebut. Yang termasuk faktor eksternal yang pertama ada makanan dan minuman. Kemudian aktivitas tubuh. Kemudian yang ketiga ada suhu udara. Selanjutnya ada oksigen. Dan yang terakhir adalah sinar matahari. Nah anak-anak, selain mengalami pertumbuhan dan perkembangan, ternyata hewan juga mengalami perkembangbiakan loh. Ada yang tahu apa itu perkembangbiakan? Betul sekali. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang bertujuan untuk melestarikan jenisnya. Nah, cara berkembang biak pada hewan ada 3 anak-anak. Yang pertama adalah melahirkan atau kata lain vivipar. Hewan yang melahirkan contohnya ada kucing, kemudian ada kambing, lalu ada sapi, dan lain-lain lagi. Kemudian cara berkembang biak yang kedua adalah bertelur atau disebut juga ovipar. Hewan-hewan yang bertelur contohnya ada ayam, angsa, nyamuk, katak, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada melahirkan dan bertelur. Bisa disebut juga ovovivipar. Contohnya ada ular, kadal, dan lain-lain. Nah, perkembangbiakan yang pertama adalah melahirkan. Contohnya adalah kucing. Kucing memiliki ciri-ciri yang pertama adalah tubuhnya berbulu. Kemudian memiliki kaki 4 dan berkembang biak secara melahirkan. Fase tumbuh kucing yaitu berawal dari kucing yang masih kecil, kemudian tumbuh menjadi kucing muda, lalu
lalu tumbuh kembali menjadi kucing dewasa. Kucing dewasa melahirkan kembali anak kucing. Nah, perkembangbiakan yang kedua adalah bertelur. Contoh hewan yang bertelur adalah ayam. Ayam memiliki ciri-ciri tubuhnya berbulu, kemudian memiliki paruh, berkaki dua, dan berkembang biak secara bertelur. Fase tumbuh ayam yang pertama adalah telur, kemudian dia menetas menjadi itik, kemudian setelah itu tumbuh menjadi ayam muda dan tumbuh kembali menjadi ayam dewasa. Lalu ayam dewasa bertelur lagi. Nah, contoh hewan bertelur lainnya yaitu ikan. Ikan memiliki ciri-ciri tubuhnya bersisik, kemudian bernafas menggunakan insang dan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Perkembangbiakannya yaitu dengan bertelur. Nah, ikan fase tumbuhnya yang pertama yaitu telur atau disebut larva. Kemudian tumbuh menjadi ikan kecil dan tumbuh menjadi ikan dewasa. Nah, anak-anak, hewan bertelur selanjutnya ada nyamuk. Nyamuk adalah hewan yang memiliki daur hidup yang lengkap. Daur hidup nyamuk berlangsung selama 6 sampai 21 hari. Daur hidup nyamuk dimulai dari nyamuk betina bertelur dan meletakkan telurnya di atas air yang menggenang. Kemudian telur-telur tersebut akan menetas dan berubah menjadi larva. Larva biasanya kita sebut sebagai jentik nyamuk. Nah, kemudian dari larva tumbuh menjadi pupa. Pupa akan tumbuh menjadi nyamuk yang sering kita lihat. Nah, tahapan perkembangan nyamuk ternyata terjadi begitu cepat anak-anak melalui media air. Beberapa nyamuk dapat menyebabkan penyakit yang mematikan loh. Apa ya? Betul sekali anak-anak, penyakit demam berdarah. Penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Oleh karena itu anak-anak, kita harus rajin membersihkan lingkungan dan membuang benda-benda yang tidak kita gunakan agar tidak menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga lingkungan dan mengingatkan sesama masyarakat dengan cara menggunakan poster. Nah, ini Ustazah memiliki beberapa contoh poster. Dengan poster tersebut, harapannya kita dapat saling mengingatkan sesama masyarakat agar tidak terjadi hal seperti ini anak-anak. Coba anak-anak perhatikan di samping Ustazah. Akibat warga yang tidak menjaga kebersihan lingkungan, maka di sebuah rumah sakit ada pasien 12 orang setiap harinya. Nah, kalau dalam waktu 3 hari berapa ya jumlah pasiennya? Nah, ayo kita hitung bersama-sama. Nah, untuk menghitung hal tersebut, kita bisa menggunakan cara yang pertama adalah menjumlahkan setiap harinya, yaitu 12 ditambahkan 12 kemudian ditambahkan 12. Hasilnya berapa anak-anak? Ya, betul, hasilnya adalah 36. Dengan penjumlahan berulang tersebut dapat kita tulis dengan cara perkalian, yaitu 3 dikali 12. Hasilnya juga sama anak-anak, 36. Nah, kemudian contoh perkalian yang lain. Karena perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Contoh yang lain ya, seperti 130 dikalikan 3. Ketika kita akan mengalikan sebuah bilangan cacah, maka yang perlu anak-anak perhatikan adalah tempat bilangan. Jadi dimulai dari yang paling belakang mengkalikannya. Jadi kita mulai dari 0 ya. 0 dikali 3 adalah 0. Kemudian 3 dikali 3 adalah 9. Dan yang terakhir adalah 3 dikali 1 sama dengan 3. Maka hasilnya adalah 390. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak,
Apa saja ya yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah perkembangan dan pertumbuhan beberapa hewan. Kemudian kita juga sudah mempelajari fungsi dari poster. Dan yang terakhir menyelesaikan beberapa operasi hitung bilangan caca. Nah, itu saja yang dapat Ustazah Dewi sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ustazah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas, berbudi, visioner. Sekolah Mutiara Bali.